Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sungguh kita bersyukur ketika Ia masih memberikan sekali lagi kesempatan untuk kita mendengarkan kebenarannya. Sebelum kita mendengarkan isi hati Tuhan, marilah meminta pertolongan daripada Roh Kudus untuk Ia menerangi hati dan pikiran kita, sehingga kita mengerti apa yang menjadi keinginannya. Bapa di dalam surga, berilah kami hati yang sungguh-sungguh mau taat kepada kebenaran-Mu dan pikiran yang mau tunduk kepada Engkau, supaya kami sungguh-sungguh mengerjakan apa yang berkenan di mata-Mu, sehingga kami hidup seturut dengan kehendak-Mu, mengerjakan yang terbaik, memuliakan nama Tuhan, membuktikan iman kami, sehingga banyak orang akan melihat perbuatan kami yang baik dan mereka akan memuliakan Tuhan karena melihat kami. Tuhan, jadikanlah kami sebagai saksi-Mu karena orang memandang kepada kami, sehingga mereka memuliakan Engkau, bukan diri kami yang dimuliakan. Dalam nama Yesus, amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini mungkin saudara terkejut karena suara yang saudara dengar tidak seperti biasanya. Pada pagi hari ini, saya diberikan kesempatan untuk menceritakan cinta kasih dan penyertaan Tuhan di dalam hidup saya. Kemarin saya boleh mengalami hari yang paling bersukacita di dalam hidup saya karena saya boleh merayakan ulang tahun saya yang ke-25. Selama 25 tahun hidup saya, begitu banyak kejadian yang sudah terjadi. Manusia datang dan pergi, cobaan silih berganti, dan banyak hal-hal lain yang terus berubah-ubah di dalam hidup. Namun ada satu hal yang tidak pernah berubah, yaitu kasih Tuhan di dalam hidup saya. Ketika saya berkuliah, walaupun saya berkuliah di Universitas Kristen yang dalam setiap pembelajarannya tidak henti-hentinya menyampaikan kebenaran tentang firman Tuhan, sulit bagi saya untuk menerima semua itu karena kekerasan hati saya. Walaupun saya tahu bahwa Tuhan itu selalu beserta dalam hidup saya, walaupun juga saya merasakan penyertaan Tuhan itu ada, tapi itu hanya berhenti sampai ke pemikiran saya, tapi tidak masuk ke dalam hati saya. Namun justru di perkuliahan tersebut, saya boleh bertemu dengan seseorang yang dulunya saya anggap menyebalkan. Menurut saya pribadi ini terlalu sombong dan terlalu sering mencari muka di depan dosen-dosen. Saya tidak mengerti kenapa dosen-dosen terlalu menyukai dia. Tapi ketika saya mengalami penempatan ikatan dinas, justru saya bersama pribadi itu, pribadi yang saya tidak suka. Tapi memang kuasa Tuhan saat itu mengurapi orang ini, sehingga justru lewat beliau saya malah belajar tentang kebenaran firman Tuhan secara sungguh-sungguh dibanding ketika saya kuliah. Semua pembelajaran tentang kebenaran Tuhan, tentang kasih Tuhan, tentang bagaimana kisah penyelamatan Tuhan yang mati untuk saya di atas kayu salib demi menebus saya, justru saya terima lewat orang ini. Bahkan boleh dibilang pertumbuhan pribadi saya di dalam kerohanian justru bisa meningkat pesat lewat orang ini. Orang yang saya tidak suka saat berkuliah justru malah menjadi dia yang menjala saya dan menyelamatkan saya di dalam kebenaran Kristus. Kemudian ada juga seorang teman yang begitu tulus sering menolong saya. Teman ini justru kalau saya boleh jujur adalah teman yang sering sekali saya manfaatkan hanya untuk mengambil keuntungan. Tapi malah dari satu teman saya ini, saya belajar tentang makna ketulusan ketika menolong seseorang. Bagaimana dia rela mengorbankan apa yang dia punya hanya demi menolong seseorang yang kesulitan. Lewat orang ini saya belajar bagaimana manusia yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan bisa merelakan dirinya untuk mengalami kesulitan supaya orang lain bisa mengalami sebuah kelegaan hati. Dari dia saya belajar bagaimana sebuah pertolongan tidak perlu mendapatkan balasan, karena memang sudah menjadi kewajiban bagi manusia untuk mengasihi sesamanya seperti sebagaimana ia mengasihi dirinya sendiri. Di ulang tahun saya yang ke-25 ini, saya tidak henti-hentinya juga kembali terus mengucap syukur.
Saya sering sekali heran, kenapa Tuhan mengirimkan orang-orang yang begitu mengasihi saya di saat saya merasa diri saya sangat tidak sempurna dan penuh dengan kebobrokan. Ketika saya sedang merasakan kecil hati seperti ini, Tuhan justru mengirimkan orang-orang yang membuat saya menyadari bahwa kasih Tuhan bisa hadir nyata lewat pribadi-pribadi yang ada di sekitar saya. Bagaimana orang-orang ini mengasihi saya melihat bagaimana pengurapan dan penyertaan Tuhan hadir di dalam hidup saya dan membuat saya terkagum. Dulu saya pernah salah, saya pernah mencoba mencari kasih dan kelegaan lewat sebuah hubungan yang tidak didasari kebenaran firman Tuhan. Hubungan ini hanya saya dasari atas dasar cinta terhadap lawan jenis, di mana akhirnya tidak membawa sebuah berkat bagi kami berdua. Hubungan ini berakhir menjadi sebuah sakit hati dan kepahitan untuk saya. Tapi justru lewat sini saya mengerti betapa Tuhan merindukan saya untuk kembali menyembahnya. Betapa Tuhan merindukan saya supaya saya bisa kembali menikmati relasinya bersama Tuhan. Sampai akhirnya sekarang Tuhan sudah mengirimkan saya seorang pribadi yang lain yang terus mengajarkan saya untuk semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin menjadikan Tuhan sebagai dasar dari sebuah hubungan. Saudara-saudara sekalian, orang-orang inilah yang terus membuat saya kagum setiap hari pada penyertaan Tuhan. Orang-orang inilah yang kemudian membuat saya sadar betapa Tuhan punya ribuan cara untuk menunjukkan kasih-Nya kepada saya. Ketika saya kecil, saya begitu mengalami sakit hati dan kepahitan kepada sosok seorang ayah. Saya tidak mengerti kenapa ada orang yang bisa bernyanyi seperti bapa saya pada anaknya, karena saya tidak pernah mengalami hal tersebut. Tapi di usia saya yang ke-25 tahun ini, saya mengerti makna dari seperti bapa sayang pada anaknya. Seorang ayah yang terus menjaga anaknya. Walaupun secara tidak langsung, ayah ini mengirimkan orang-orang yang membuat anaknya merasa nyaman, yang membuat anaknya merasa terlindungi, yang membuat anaknya boleh malah semakin mengenali sosok sang ayah. Saya mengucap syukur dan berterima kasih kepada orang-orang yang mau mengasihi saya di dalam setiap kelemahan saya. Saya mengucapkan terima kasih saya kepada pribadi-pribadi yang tidak pernah berhenti beriman dan percaya kepada saya bahwa saya boleh bertobat, bahwa saya boleh menjadi pribadi yang lebih baik, bahwa saya boleh belajar mengenai kebenaran firman Tuhan dan meninggalkan segala kedagingan saya. Kembali saya mengucap syukur karena Tuhan mempercayakan saya, karena Tuhan mau mengirimkan orang-orang ini di kehidupan saya. Pada saat saya ikut di dalam ibadah pemuda, saya pernah mendapat sebuah ayat awal tahun yang saya anggap hanya sebatas ayat saja, yaitu dari Amsal 23 ayat 18 yang berbunyi, "Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang." Awalnya saya hanya menganggap ini sebagai ayat penghias awal tahun saya. Tapi di usia yang ke-25 tahun ini, saya boleh melihat bahwa ayat ini memang Tuhan berikan kepada saya supaya saya bisa terus beriman dan berpengharapan kepada Tuhan. Di tengah sakit hati saya kepada dunia, Tuhan memulihkan saya lewat orang-orang yang begitu mengasihi saya, lewat orang-orang yang sudah Tuhan kirimkan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di kerajaan surga, begitu kami mengucap syukur untuk setiap kejadian yang ada di dalam kehidupan kami. Walaupun kami belum mengerti apa yang terjadi di hidup kami saat ini, tapi kami yakin dan percaya ya Tuhan, bahwa Engkau yang akan membuat kami mengerti, bahwa Engkau selalu hadir dan menyertai di dalam hidup kami. Walau mungkin sekarang kami belum melihat bentuk dan bukti nyata penyertaan dan kasih-Mu di dalam hidup kami, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, suatu hari nanti mata kami akan dibukakan bahwa Engkau terus hadir dan menyertai hidup kami, bahkan di titik terendah di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin.